awalnya kita menentukan profit dulu. Bapak, Ibu pengen punya, saya bulan ini saya punya banyak kebutuhan, total saya harus punya uang 5 juta buat A, B, C gitu. Itu adalah profit yang harus kita kejar. Apalagi kalau kebutuhannya lebih besar dari itu. Apalagi kalau punya tim karyawan gitu kan. Karyawan kan ada gajinya. Terus belum operasional yang lain kayak pulsa, kayak apa namanya? Pulsa, apalagi ya listrik. Nah, itu kan semua harus dihitung kan. Berarti setiap bulan kita pengeluaran berapa? Pengeluaran untuk kebutuhan kita pribadi juga berapa? Nah, maka kalau kita sudah, kalau usaha atau menjual atau bisnis itu udah jadi jalan ninjanya, itu udah harus strict, harus tahu bulan ini harus punya duit berapa, dan itu harus die hard atau mati-matian kejar itu profit gitu. Kalau ini kita gagal merencanakan, kita ya alhamdulillah cukup aja sih, iya cukup gitu. Tapi kayaknya kita kan mau ngejar happiness juga kan, kita juga pengen ngejar rasa nyaman, kebahagiaan gitu, karena karena urusan keuangan tidak menjadi satu kendala utama. Belum lagi kalau bicara kita pengen sedekah yang banyak kan itu. Jadi kita kan harus mempersiapkan berapa uang yang harus masuk ke kantong kita. Tadi cash ya, cash yang harus masuk ke kantong kita. Tapi cash itu nggak akan muncul kalau kita nggak ada profit, nggak ada omset. Gitu. Nah, profit ini kan didapat dari persentase keuntungan, margin ya, sama omset. Jadi kalau tadi jualan masker 1000 pieces, 1000 pack, itu omsetnya 18 juta, bener ya? Kalau 1000, 18 juta ya? Bener nggak sih? 1.800.000 atau 8, saya jadi agak kagok ngitungnya. Nah, persentasenya ini berapa? Itu kan harus dihitung. Atau saya jualan rendang deh, salah satu caranya, saya jualan rendang, profitnya 30%. Nah, marginnya 30%. Terus omsetnya berapa? Omsetnya tinggal dikali berapa banyak rendang yang saya jual bulan itu gitu. Itu kan ditargetin. Oke, ini rata-rata penjualan harganya berapa? Terus berapa banyak, berapa kali? Satu orang tuh apa iya bolak-balik beli rendang dalam 1 bulan? Kalau enggak kan kita anggap aja satu orang satu kali beli gitu. Mungkin kalau kita jualannya skincare atau bedak, ibu-ibu jualannya bedak, itu orang itu nanti bedaknya habis beli lagi, itu harus dirawat. Customernya, pelanggannya itu harus dirawat. Bapak Ibu jualan beras, nah tadi kan ada yang jualan beras, ada yang beli beras sama Bapak Ibu, ya itu berarti kan nanti juga dia pasti akan beli lagi gitu. Itu repeat order. Jadi setiap produk itu punya ciri repeat order. Tapi kalau gimana kalau jualannya properti, rumah? Lah iya, masa Sultan aja nggak mungkin beli rumah sebulan sekali kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus kita lihat ciri produk itu dijualnya berapa kali. Kita anggap aja 1 kali. Nggak mungkin orang beli kurma juga, setiap hari beli kurma juga nggak mungkin ya. Nah, tapi suatu hari dia akan beli lagi, tapi entah kapan, berkala. Terus konsumennya ada berapa? Oke deh, mungkin ini akan lebih mudah kalau kita buka ini ya. Nah, ini saya udah siapin rumus. Nanti Bapak Ibu kalau isi absen akan dapat ini gitu. Saya mau kasih contoh nih. Misalnya saya mau merencanakan. Ini kan rumus aslinya nih di depan. Bapak lihat ya, kelihatan nggak ini layarnya? Dipindah dulu ke Excel, Bu. Ini udah Excel kan? Oh, belum ya. Saya belum pindah ya. Oke, stop share. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Iya, sudah kelihatan, Bu. Kurang gede atau cukup? Dibesarin lagi, Bu. Oke, ini ya. Oke. Cukup ya. Nah, ini enak, udah ada rumusnya, tinggal masukin aja gitu, tinggal masukin. Oh, ini kan rumus asli, saya taruh depan. Ini pindah ke sebelah sini, nanti bisa bikin sendiri ya di rumah ya, download di komputer masing-masing, lalu buka.
bisa bikin sendiri. Nih, contoh saya mau jualan tadi ya. Sini nih, di bawah itu kan ada tulisan seat ya. Nah, saya mau punya planning harga jualnya 250.000 ya. 250.000. Harga pokoknya, harga modalnya, saya kalau jual ke reseller itu 175.000 dengan sistem grosir. Kalau belinya selusin, kalau belinya nggak selusin itu kan 200.000. Gitu ya, satuan. Tapi dia terdaftar dulu jadi reseller. Nah ini, anggap saya mau jual ke reseller yang ngambilnya grosir 175.000 atau saya jual dengan harga 175.000 seperti para reseller gitu kan. Berarti saya punya profit kotor 75.000. Ini otomatis. Jadi isinya di warna kuning aja nanti Bapak, Ibu ya, teman-teman semua isi aja di warna kuning. Profit bersihnya 75.000 karena saya nggak masukin biaya nanti aja. Nah, terus yang kuning ini juga saya target penjualan. Saya mau punya target penjualan berapa gitu. Target penjualan saya katakan sebulan mau 600 pieces ya. Berarti nanti omsetnya itu sekitar 150 juta. Karena 250.000 dikali 600. Gitu ya. Ini udah ada yang ngitungin, jadi kita cuma masukin aja angka-angkanya. Nah, ketahuan kan gross profit-nya berapa. Nah, ini gross profit. Itu kalau kita mau jualannya 600. Kalau kita mau jualannya 100 aja, ya nanti, kebanyakan soalnya. 100, nanti di sini ya kita punya untungnya 7.500.000 gitu. Ini kelas reseller kan. Kalau saya ngiklan di Facebook, saya jual seperti ini. Saya jual harga 250.000. Nah, saya palingan keluar biaya operasionalnya iklan. Salah satunya gitu. Nah, kalau kita mau, saya lagi butuh uang nih gitu. Besar, lumayan besar gitu. Nah, ininya digedein 200 pieces misalnya gitu kan. Omsetnya jadi berubah, ngitung sendiri nanti dia. Nah, lalu setelah kita isi ini, action-nya gimana? Action-nya gimana? Mau punya omset berapa? Nah, di sini dilihat dulu. Ini boleh diganti yang kuning ini. Bapak Ibu kerjanya berapa hari? 25 hari kalau saya, karena hari Minggu libur. Kalau mau kerja tiap hari, ya tinggal diganti ini 30 hari. Atau kalau saya sih 25 hari ya. Jadi langsung ketahuan tuh. Saya mau punya omset 50 juta sebulan, berarti sehari saya harus jualan 2 juta omsetnya. Harga jualnya 250.000, berarti kalau mau omset 200, jual 200, berarti seharinya harus laku 8. Nah, orang itu beli berapa kali? 1 kali. Berapa tim salesnya? Saya jualan sendiri, anggap ya, saya jualan sendiri. Beda kalau nanti ada yang punya reseller 150 gitu, itu lain lagi, masukin 150 resellernya, sejumlah resellernya. Atau dia anggap dari 150 reseller, yang aktif 50, tulis 50 di sini. Nah, berarti kalau saya jualan sendiri, mau jual 200, berarti harus, yang beli kan harus 200 orang. Nah, 200 orang ini caranya gimana? Berarti harus ada 10.000 orang. Kenapa 10.000? Karena rata-rata 2% dari orang yang kita tawarin itu beli. Kalau tertarget. Nah, masalahnya kalau nggak tertarget berapa bisa di bawah itu. Inilah yang 10.000 inilah yang merupakan angka yang harus kita kejar untuk bisa mencapai target kita. Berarti kita harus jualan ke 10.000 orang. Gitu kan? Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa jadi pusing nih, 10.000 orang dari manakah gitu kan. Targetnya dari mana, Bu? Gitu. Mantap. Enggak, ini kan contohnya saya. Ya kan, sekarang kita mau bikin contoh siapa yang mau jadi relawan nih.